Shalom Gigal Buyut Amuran. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, malam hari ini kita akan segera mulaikan ibadah kita. Namun sebelum itu kita akan satu dalam doa. Kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang mengurapi kami semua dalam ibadah online malam hari ini Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan altar-Mu, bahkan teman-teman kami juga yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa, kami siap akan memuji Engkau Raja di atas segala Raja. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus, bagaikan air, bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat-hangat memelukku, damai di jiwaku, oh, lembut indah tutur katamu, oh, oh, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Amin Tuhan. Kami akan tetap berjalan dalam-Mu Tuhan. Oh, oh. Katakan bagaikan air sirami, rasa sejuk menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat-hangat memelukku, damai di jiwaku, oh, lembut indah tutur katamu, oh, oh, terangi jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Ku ingin selalu mendengar suaramu, dan ku renungkan setiap waktu, sebab kau milikku, oh, untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hati kami Tuhan. Oh, janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Oh, perkataanmu siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Yeah. Oh, 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 Yesus Tuhan. Amin. Oh, haleluya. Amin Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan di setiap musim hidup kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Oh,
naikkan pujian ini. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Tuhan yang kami percaya, Engkau Tuhan yang kami andalkan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, 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 hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun. Oh Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Katakan hikmat-Mu Tuhan, hikmat-Mu lebih pikiranku, jalan-Mu, jalan-Mu di atas segala jalan-Mu. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu, oh, lebih pikiranku Tuhan, jalan-Mu di atas segala jalan. Oh tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari yang mengandalkan Tuhan katakan, ya Tuhan. Siapapun juga Tuhan yang ada di dunia ini, hanya Engkau Tuhan yang terutama dalam hidup kami. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Sekali lagi katakan, Yesus Kau yang kami percaya, Kau yang kami andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, oh, yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Oh, mari yang mengandalkan Tuhan, naikkan suaramu, sembah Dia. Oh, hanya Kau Tuhan.
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami hanya percayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat malam anak-anakku Youth Gilgal Amurang yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini, juga semua yang sedang menyaksikan tayangan ini. Bersyukur kalau pada malam hari ini kita semua boleh ada, semua karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada kesempatan di malam hari ini kami anak-anak-Mu Youth Gilgal Amurang boleh ada sebagaimana kami ada dan diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, maka Engkau menolong kami, membuka hati kami untuk mendengarkan firman-Mu dan menerimanya itu Tuhan, firman-Mu sebagai dasar di dalam kehidupan kami dan kami juga dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, berbicaralah lewat hamba-Mu ini, biarlah Tuhan yang campur tangan. Terima kasih, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, anak-anakku yang kekasih, saya percaya kita semua ada dalam pertolongan Tuhan dan semoga kalian semua yang ada di rumah senantiasa sehat dan diberkati. Tahukah kita anak-anakku bahwa hidup kita ini bukanlah hidup untuk diri kita sendiri atau hidup sesuka-sukanya kita sendiri. Ada beberapa ungkapan orang yang berkata seperti ini. Suka-suka sayalah, hidup ini adalah hidup saya, toh bukan hidup orang lain. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh berkata seperti itu. Ungkapan itu kurang tepat karena kita sebagai anak-anak Tuhan. Karena firman Tuhan jelas berkata di dalam Galatia pasal 2 ayat 20, dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jelas sekali firman Tuhan bahwa hidup kita ini bukanlah milik kita lagi, tetapi milik Kristus. Ya, jadi kita perlu tahu bahwa kehidupan manusia itu bukan hanya sekedar makan, minum, dan pakai, tetapi hidup itu lebih daripada itu. Dan tahukah kita anak-anakku bahwa pertumbuhan fisik tubuh kita itu memang sangat perlu, tetapi jangan lupakan juga pertumbuhan rohani itu lebih sangat penting di dalam hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Bukan jaminan kalau usia yang dewasa maka rohaninya pun akan dewasa. Pada kenyataannya banyak yang saya dapati dan temui bahwa di usia-usia yang sudah cukup tua pun ternyata rohani mereka masih anak-anak, masih kerdil. Kenapa saya katakan demikian? Karena itu terlihat dari karakter, terlihat dari cara hidupnya setiap hari. Nah, walaupun kalian masih muda, kalian bisa menjadi seorang yang dewasa rohaninya. Maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan di dalam Matius 7 ayat 20, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Nah, jadi dari buahnya lah, dikatakan buahnya. Kita akan mengenal apakah dia anak Tuhan ataukah dia anak dunia. Kita bisa melihat dari kehidupannya setiap hari. Itu maksud daripada buahnya.
Baiklah, mari kita sama-sama melihat bagian firman Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 22 yang berkata demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Dikatakan menjauhi, ya, menjauhi nafsu orang muda. Tema malam hari ini saya bawa adalah anak muda yang tampil beda. Menjadi orang Kristen, menjadi anak muda Kristen, itu seharusnya kita berani untuk tampil berbeda dengan dunia ini. Nah, tampil beda yang dimaksudkan seperti apa? Tampil beda yang dimaksudkan di sini adalah kita hidup tidak mengikuti arus dunia ini, tetapi kita hidup dalam standar kerajaan sorga. Ada standar nilai dan gaya hidup kerajaan sorga yang harus kita ikuti, sehingga kita bisa berbeda dengan anak-anak dunia. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus mengatakan ini, janganlah kita menjadi serupa dengan dunia. Kata serupa bisa juga dikatakan mirip atau sama persis dengan dunia. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dikatakan tidak boleh sama persis dengan dunia, tidak boleh serupa dengan dunia. Kalau kita serupa dengan dunia, apa perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan dan anak dunia? Tidak ada yang membedakan. Kita tidak menjadi berkat kalau seperti itu. Maka itu Tuhan menuntut kita sebagai anak-anak muda harus tampil beda. Kenapa? Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Itu dikatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16. Berani tampil beda itu juga ada merupakan suatu karakter, sebuah karakter. Kalau berbicara karakter berarti sama artinya kita berbicara tentang tabiat, akhlak, watak, sifat sebagai anak Tuhan. Nah, kebanyakan anak-anak muda zaman sekarang ingin tampil berbeda dengan model rambutnya, mungkin tampil beda dengan stylish penampilannya, bajunya, celana, sepatu dan sebagainya. Ada yang berbeda dengan cara mungkin hal-hal yang salah. Tetapi kita sebagai anak-anak muda Kristen dituntut untuk tampil beda. Kita boleh mengikuti tren-tren yang ada. Kita boleh mengikuti kemajuan zaman yang ada, enggak masalah. It's okay. Tetapi kita perlu memilah mana yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita tetap berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Nah, pertanyaan bagi kita sekarang, bagi kita semua adalah, bagaimanakah cara anak-anak muda Kristen untuk bisa tampil berbeda dengan dunia ini? Dikatakan bagaimana cara kita? Ya, yang pertama adalah menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 9 berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan apakah? Daud menyadari betul bahwa dia tidak mampu mempertahankan hidupnya, kekudusannya, kalau tanpa firman Tuhan. Ya, dikatakan di sini dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Daud sadar betul dan tahu posisinya bahwa dia tidak akan mampu bertahan menjalani kehidupan hari-hari sebagai seorang anak muda waktu itu.
dan tanpa pertolongan Tuhan, tanpa firman Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 19 berkata, aku ini orang asing di dunia, janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Aku ini orang asing, dikatakan. Daud berkata aku ini orang asing, berarti dia menyadari bahwa dia hanya menumpang di dunia. Dia tidak mengasihi dunia. Ya, jadi kita harus bisa membedakan, jangan betah gitu di dunia ya anak-anak muda. Dunia ini akan hancur pada akhirnya, firman Tuhan katakan. Jadi marilah kita belajar untuk merenungkan firman Tuhan, untuk belajar firman Tuhan. Apalagi di gereja kita sudah ada program pembacaan firman Tuhan sepanjang 1 tahun ini, yang sudah dibagi-bagikan pada awal tahun yang lalu. Dan saya ingin anak-anakku sekalian bisa setia untuk membaca dan merenungkan firman itu. Karena firman itu anak-anakku sekalian sangat bermanfaat bagi kalian. Dulu saya seusia kalian, saya sekolah di SMA Bethel di Kalimantan, di Banjarbaru. Saya tinggal di asrama dan saya itu selalu mengikuti biston sore dan biston pagi subuh jam 5. Saya mendengarkan firman Tuhan ya, namanya anak muda, kadang-kadang ada kebosanan. Sepertinya sambil lalu, tetapi satu hamba Tuhan berkata begini, bahwa firman Tuhan itu tidak akan berlalu sia-sia. Dia akan mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Dan itu terbukti. Kalau saya saat ini, malam hari ini boleh ada, itu semua karena Tuhan mengerjakan sesuatu dalam hidup saya. Ketika saya yang waktu itu mendengarkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu tidak akan berlalu sia-sia. Dia mengerjakan sesuatu yang luar biasa buat hidup kita. Ada amin? Baiklah. Yang kedua, bagaimana cara hidup anak-anak muda kita bisa tampil beda dengan dunia ini? Yang kedua adalah menjauhi hawa nafsu. Dalam pembacaan kita tadi jelas bahwa kita harus menjauhi hawa nafsu orang muda. Segala keinginan untuk memenuhi hawa nafsu hanyalah membawa kepada kebinasaan. Hawa nafsu yang akan terus menyerang kehidupan anak-anak muda. Untuk itu anak-anak muda harus berani untuk berkata tidak pada setiap godaan yang datang. Dalam Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Tetapi ayat ini sebagian orang memanfaatkan itu untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Nah, kita sebagai anak-anak muda dituntut untuk kita berdoa, untuk kita berjaga-jaga agar kita dengan kemampuan yang Roh Kudus berikan, kita mampu berkata tidak kepada godaan-godaan yang datang. Godaan apa? Mengajak untuk hal-hal yang tidak benar. Mungkin kalau anak-anak muda yang laki-laki, yang cowok-cowok diajak merokok, narkoba, diajak seks bebas, diajak untuk pertikaian, perkelahian, tawuran dan lain sebagainya. Banyak hal yang tidak benar. Nah, anak-anak muda dituntut untuk berani berkata tidak pada hal-hal itu. Tidak perlu takut anak-anakku untuk dijauhi orang karena kita tampil beda. Tidak perlu takut dan khawatir tidak punya teman. Tuhan memperhitungkan semuanya itu. Dan kemuliaan yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan bagi hidup kita, itu yang akan Dia nyatakan bagi hidupmu ketika engkau setia kepada Tuhan. Sebagai anak muda juga kita boleh menikmati masa muda. Kita tidak dilarang untuk menikmati masa muda kita, karena masa muda adalah masa muda yang indah. Tetapi dalam menikmati masa muda dikatakan kita tidak boleh melupakan Tuhan. Dalam Pengkhotbah 12 ayat 1 berkata, ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Jadi jangan lupakan Tuhan ketika kita menikmati masa muda kita. Jadi kita selalu ingat, kita beraktivitas boleh, tapi kita selalu ingat Tuhan. Usahakan untuk kita bergaul dengan benar, bergaul dengan orang yang tepat,
Jangan asal bergaul. Sembarang orang kita mau berteman boleh, kalau cuma berteman biasa say hello boleh. Tetapi jangan ikut-ikutan di dalam satu komunitas yang tidak benar, ya. Kadangkala kita berkata kita kuat, padahal kita tidak akan mampu kalau kalian cuma sendiri kemudian gabung dengan kelompok yang salah. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Itu firman Tuhan, itu ya dan amin dan selalu tepat, tidak pernah salah. Amsal 13 ayat 20 juga berkata, siapa yang bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Jadi mari pilih pergaulan kita yang berkenan kepada Tuhan, yang baik tentunya. Dan saya percaya anak-anakku mampu melakukan firman Tuhan ini, dua bagian ini. Yaitu yang pertama, menjadikan firman Tuhan sebagai dasar di dalam kehidupan. Yang kedua, menjauhi hawa nafsu agar kita tidak jatuh di dalam dosa, kecemaran sebagai anak-anak muda. Kesimpulannya, hidup hanya sebentar. Hidup hanya sekali. Oleh karena itu, mari jadikan hidup kita berarti dan jadilah berbeda dengan dunia ini agar nama Tuhan dimuliakan. Amin buat firman Tuhan, dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan, kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kami. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, mampukan setiap anak-anak mudamu untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bukan hanya mendengar ya Tuhan, tetapi kami belajar untuk melakukan firman-Mu. Tuhan memberikan kekuatan, berikan kemampuan bagi setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Kau berkati Youth Gilgal Amurang secara khusus Tuhan, dimanapun mereka ada, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka, bahkan masa depan mereka, Tuhan buat berhasil, Tuhan buat yang terbaik bagi masa depan mereka. Kami juga berdoa untuk pembina youth ya Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan pada malam hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang agung dan mulia. Terpuji nama-Mu, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.